KRI Nanggala 402 tentunya diperlukan kerjasama internasional. Selanjutnya, saya minta Kepala Staf Bapak Panglima TNI yang saya hormati Pak Kapolri dan saudara sekalian, serta rekan-rekan media. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa masuk pada fase satsang, di mana kemarin sudah kita temukan barang-barang yang diyakini adalah milik KRI Nanggala. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 April 2021 pada pukul 01.00 WITA, di mana KRI Rigel yang sedang melaksanakan multi beam echo sounder telah melakukan kontak bawah air yang signifikan di sekitar posisi datum atau saat tenggelamnya KRI Nanggala pertama kali diketahui pada kedalaman 800 meter. Kemudian karena peralatan KRI Rigel yang ROV-nya hanya mampu 800, kemudian diserahkan kepada MV Swift Rescue yang bantuan dari Singapura. Kemudian diidentifikasi kontak tersebut oleh MV Swift Rescue dan pada pukul 07.37 WITA tadi pagi, Swift Rescue menurunkan ROV Remotely Operated Underwater Vehicle guna menindaklanjuti kontak bawah air laut yang tadi diberikan oleh KRI Rigel. Dan pada pukul 09.04 WITA, ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07.4856 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 tadi tempat tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala yang bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian yang tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI. Ini adalah, kalau ini adalah pakaian escape suite MK11 yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MV Swift Rescue. Ini tadi dijepit, ya, ini sempat keluar kemudian dijepit. Ya, ini adalah badan kapal. Memang tidak terlalu terang. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah, ini badan kapal. Ya, bagian buritan badan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya yang berbadan tekan. Nah, ini terus ya, ini kemudi vertikal. Dari vertikal horizontal. Lanjut terus. Nah, ini bagian. Ini buritan. Terus ini bagian haluan yang lepas. Bagian haluan ini lepas. Nah, ini ada grating. Lanjut. Ini masih yang tadi, yang mau diperhatikan bagian buritan tadi.
Terus. Jadi bagian-bagian yang terbuka ini berserakan. Yang tidak terlalu jelas karena mungkin dalamnya laut masih pagi tadi mungkin belum terlalu terang. Ya, ini masih bagian-bagian dari dalamnya kapal. Nah, ini yang kemarin ada dashboard, biasanya ditutup dengan ini dashboard yang kemarin. Ini bagian-bagian yang terbuka, bagian-bagian terbuka dan lepas. Ya mungkin cukup saya jelaskan ini aja biar bayangannya jelas. Ya, jadi kalau di kapal selam ini tadi yang belakang yang ini, bagian belakang ini adalah di luar badan tekan. Kemudian ini juga depan juga demikian di luar badan tekan. Nah ini nih, ya tadi yang kelihatan tadi ini di luar badan tekan ini. Bagian-bagian yang tidak memiliki badan tekan yang lepas. Depan ini juga demikian, dari depan ini tadi lepas. Nah yang masih utuh ini masih utuh tapi terjadi keretakan. Jadi karena kedalamannya yang sangat dalam sehingga jadi mengecil dan ada sedikit barang-barang yang lepas dari situ, dari jangkar dan sebagainya. Ya dari kondisi Sapsang pada kedalaman 800 hingga 8 meter seperti ini sangat kecil kemungkinan karena buah atau awak TNI Nanggala dapat diselamatkan. Jadi dari sampaikan Panglima TNI, rasa juga tentunya mereka akan menjadi korban dalam kejadian ini. Demikian, Bapak Menanggala. Terima kasih. Kepala Staf Angkatan Laut, kami berikan waktu kepada Bapak Kapolri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Panglima, yang berhormat Bapak Kasal, seluruh rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kami keluarga besar Polri dan saya selaku pimpinan Polri menyampaikan keprihatinan dan juga cita yang sangat mendalam atas gugurnya saudara-saudara kita prajurit terbaik KRI Nanggala 402. Kami sangat merasakan suasana kebatinan dari seluruh keluarga besar karena kami mendampingi Bapak Panglima dari mulai dinyatakan sakluk sampai dengan hari ini. Tentunya kami mendoakan kepada seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut untuk tetap diberikan kekuatan, ketahan atas peristiwa yang terjadi, khususnya keluarga besar Hiu Bencana. Dalam kesempatan ini saya informasikan juga bahwa Letkol Laut Purnawirawan Heri Octavian kebetulan adalah masih keluarga besar Polri, di mana beliau adalah putra dari Kompol Purnawirawan Imron Hagwi. Kemudian Leda Risa Trutomo kebetulan adalah adik sepupu dari AKP Maria S. Manasik. Sehingga tentunya kesedihan dan kehilangan ini juga menjadi kesedihan dan kehilangan keluarga besar Polri. Terkait dengan hal itu, tentunya kami terus akan melakukan segala yang bisa kami lakukan untuk bisa melanjutkan apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka menindaklanjuti proses pencarian. Saat ini kami telah mendirikan 2 posko, yaitu posko SAR di Pantai Dermaga Teluk Bawang, Kabupaten Buleleng, dan posko SAR Polri di Pelabuhan Banyuwangi dengan jumlah 300 personel, di mana di dalamnya terdapat tim DPI
36 personel, kemudian Brimob 30 personel, Polair 25 personel, personel dari Polres, dan juga ada tim trauma healing. Tentunya kami akan terus berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti rangkaian dari kegiatan besar dan juga tentunya hal-hal yang harus dilakukan oleh tim DCI nantinya apabila diperlukan. Demikian, terima kasih sekali lagi. Kami mengucapkan juga kita yang dalam dan seluruh keluarga besar rekan-rekan Angkatan Laut selalu diberikan kekuatan dan semangat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kapolri. Selanjutnya saya berikan waktu tanya jawab, namun sebelum tanya jawab, Kasal juga akan menyampaikan ini temuan yang tadi yang di Jepet tadi, Jepet sama erupsinya dari MP Jadi kalau ini adalah baju SG-11 yang biasanya ini ditaruh di kotak. Tapi ini bisa lepas, berarti ada kedaruratan sehingga diambil dari kotak akan dipakai. Kemungkinan belum sempat pakai, kondisinya sudah darurat sehingga ini bisa lepas. Harusnya ini tersimpan di kotak, dipakai ketika terjadi kedaruratan. Nah, karena ini lepas berarti sempat di situ terjadi kedaruratan, kemudian mungkin sempat pakai atau pas saat pakai buyar yang lepas, jadi bisa lepas dari kotaknya. Ini tadi yang diambil oleh dari Swift Rescue tadi. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Ya, segini dulu. Ya, terima kasih Pak Lima. Ya. Saya coba mengupas kami dengan kita prihatin untuk melakukan dan yang disampaikan upaya maksimal yang sekiranya akan dilakukan oleh TNI, kalau misalnya TNI untuk paling tidak bisa menyelamatkan, membawa kembali kapal selam ini kita ke permukaan, ya, mengangkat. Kira-kira seperti apa upaya maksimalnya. Kemudian di kendala jika ada kita melakukan event, tadi tidak ada anggota pun bisa ditinggalkan. Kira-kira apa tanggapan dari Panglima? Pertanyaan satu lagi ya, silakan. Isinya dari Metro izin Pak, berarti apakah setelah ini fokusnya adalah untuk pengangkatan dari badan kapal atau seperti apa, dan apakah akan dilakukan atau diminta ada mendatangkan vessel untuk mengangkut vessel kren untuk mengangkut itu Pak, karena kan beratnya sekitar 1.300 ton gitu Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya yang nomor 1 sama. Ya. Kemudian silakan dijawab. Baik, terima kasih. Tentunya kita akan berusaha untuk bisa mengangkat kapal ini walaupun dengan kedalaman yang 838 tadi. Dan tentunya di dalam organisasi Esmerlo juga ada rekan-rekan kita dari luar yang menawarkan ini. Namun demikian, karena ini perlu keputusan pemerintah tentunya, saya akan mengajukan ke Panglima TNI yang nanti secara berjenjang ke atas, dan tentunya nanti kalaupun sudah ada keputusan nanti kita akan angkat kapal itu. Dan kami berkomitmen dan minta tadi juga pada Yu Kencana meminta untuk kapal ini bisa diangkat. Nah, tentunya ini langkah berikutnya yang akan kita ajukan ke atas. Kemudian yang tadi rendekan Tidak ada satu pun anggota yang bisa ditinggalkan, gitu tanggapannya dari Panglima. Kan kita ada prajurit Anda yang ada di dasar laut. Upaya-upaya maksimal kita sudah jauh dari kita minta dari Panglima sendiri tanggapannya. Ya, kita akan memberikan satu penghargaan kepada para prajurit di bencana yang gugur di Nanggala 402, dan itu akan kami ajukan secara berjanjang
kepada Bapak Presiden, yaitu berupa kenaikan pangkat. Dan segera akan kita proses. Itu ya. Terima kasih. Yang lain? Iya, Ya, silakan. dari detik Indra, izin ini kan KRI Nanggala sempat di retrofit di Korea Selatan 2 tahun lalu ya, Pak. Terus kemudian ada tanggapan dari Majen Purnawirawan Hasanuddin bahwa diduga mengalami kegagalan retrofit. Nah, gimana tanggapannya terkait hal tersebut? Terus yang kedua, masih TW Hasanuddin juga menyoroti KRI Nanggala yang katanya kelebihan kapasitas dan seharusnya ini maksimal 38 orang di dalam. Nah, seperti apa menanggapi ini? Kalau memang berlebih, kenapa bisa berlebih pada saat itu? Kemudian satu lagi terkait dengan ada postingan komandan KRI Nanggala yang kembali viral, dan hal tersebut salah satu latihan penyelamatan KRI Nanggala yang tenggelam. Nah, mohon penjelasan sebenarnya seperti apa penyelamatan yang bisa dilakukan jika seandainya tenggelam, KRI tenggelam. Terima kasih. Ya, silakan. Siap. Yang kedua. Satu pertanyaan aja, satu orang satu pertanyaan. Sultan Komandan dari Reuters, yang saya tanyakan selanjutnya, bagaimana evakuasi para korban ini dan akan dibawa kemana? Terima kasih. Dan menyampaikan tadi yang tanggapan tentang di overhaul di Korea pada tahun 2012. Namun setelah di Indonesia sudah kita laksanakan tingkat perbaikan, ya, baik tingkat hardman, ya, pemeliharaan menengah maupun docking rutin. Dan kapal ini sebelum berangkat kapal ini sudah layar dan juga latihan tanggal 12 April melaksanakan latihan penembakan torpedo shoot kepala latihan. Sehingga kapal ini mampu dan dinyatakan kemarin waktu awal saya sampaikan sudah dinyatakan dari Dinas Kelautan Angkatan Laut bahwa kapal ini layak untuk melaksanakan berlayar dan bertempur. Sehingga kita proyeksikan untuk melaksanakan latihan penembakan torpedo kepala latihan maupun kepala perang. Kemudian mengenai awak, ya ini sebenarnya kalau kapal ini mampu mengangkut 50 plus 7 regu kopaska untuk melaksanakan penyusupan. Melaksanakan Fransus pendaratan khusus Kopaska yang melalui tabung torpedo ya. Sehingga sebenarnya 57 mampu tergantung alat keselamatannya. Alat keselamatannya mampu. Jadi hanya kemarin dinaiki 53, 49 tambah 4 personel ahli yang dalam torpedo. Sehingga 53 masih masuk dalam kapasitas memuat orang di KRI Nanggala tersebut. Kemudian tadi apa, pengangkatan. Ya. Tentang pengangkatan nanti akan kita koordinasikan dengan pihak terkait, khususnya dalam organisasi 90 apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini. Karena dengan badan tekan yang masih utuh tadi, apakah ditali, apakah ditusuk, diangkat seperti jangkar itu bagaimana nanti akan kita barisan lebih lanjut. Tapi upaya saya, ya niat saya kapal ini badan tekan ini bisa terangkat. Tentunya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut bagaimana cara-cara untuk mengangkat pada kedalaman 838 ini. Akan dibawa kemana, Pak? Dibawa kemana, Jenderal? Kenapa? Untuk jenazah akan dibawa kemana? Dievakuasinya nanti ke Surabaya. Ya, kalau sudah terangkat, berhasil diangkat, kita evakuasi ke Surabaya. Seperti yang waktu paparan kemarin saya sampaikan, begitu masuk Sapsang, nanti tahap evakuasinya nanti kita lanjuti ke Surabaya. Atau sesuai dengan permintaan keluarga, karena keluarganya di Banyuwangi ini ada 3 orang juga. Ya. Izin lagi satu pertanyaan belum. Tiga, bentar. Silakan. Dari Dewi Ainus Jenderal, Satu pertanyaan, satu orang. gugurnya prajurit terbaik 53 orang ini, apakah ada penghormatan terakhir dari negara terkait tabur bunga di perairan Bali Utara? Terus yang kedua, berapa lama nantinya proses evakuasi kapal ini akan dilakukan? Apakah nanti ada bagian penting yang akan diambil untuk
mengetahui penyebab dari insiden kecelakaan ini. Terima kasih. Terima kasih, silakan Pak Kapolri. Ya, tentunya ada nanti akan kita laksanakan acara tabur bunga yang diikuti oleh para keluarga korban yang nanti menggunakan KRI menuju ke arah sana. Kemudian untuk apa tadi? Berapa lama nanti ya akan kita diskusikan dulu karena ini sangat langka ya tentang evakuasi dari laut dalam yang sampai 838 ya, nggak bisa kita tentukan sekarang, nanti kita diskusikan. Tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan, caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita diskusikan dengan organisasi di SPRO nanti. Terkait ornamen yang diambil. Ya, tentunya diangkatnya ini tidak hanya sekedar diangkat, juga untuk melakukan investigasi. Ya, investigasi menyeluruh karena kita juga masih memiliki kapal selam yang sejenis KRI Cakra dan juga 3 kapal lainnya. Sehingga ini diharapkan kita dengan investigasi tidak terjadi kejadian seperti ini di masa yang akan datang. Jenderal satu jenderal, terakhir jenderal. Siapa? Mana? Saya. Oke, ya silakan. Apakah sejauh ini dari hasil penyelidikan sudah ada diketahui dugaan sementara penyebab KRI Nanggala ini tenggelam? Terus kalau diizinkan satu lagi mau minta komentar Panglima terkait gugurnya Kepala BIN Papua ya yang diduga. Mas, nyambung Mas. Di luar konteks Mas. Mas di luar konteks. Diizinkan. Okay. Di luar konteks sih. Silakan Kata. Sesuai konteks saja Mas. Jadi investigasi nanti menunggu kapalnya diangkat juga. Tapi dari awal saya sampaikan kemarin bahwa kapal ini bukan atau tidak human error. Jadi bukan human error. Karena saat proses menyelam itu sudah melalui prosedur yang betul. Jadi mulai laporan penyelaman, kemudian dia terdengar dari penjejak kemarin itu melaksanakan peran-peran, ya, peran persiapan kapal selam bertempur, kemudian peran menyelam dan sebagainya. Dan saat menyelam juga diketahui lampu masih menyala semua, artinya tidak blackout. Ya. Nah, saat menyelam langsung hilang. Nah, ini yang nanti akan diinvestigasi tentunya setelah juga kapal badan kapal bertekanan tadi kita bisa angkat. Sebenarnya sudah kita evaluasi dari awal tentang kejadian ini, ya. Tapi tentunya saya berkeyakinan ini bukan human error tapi lebih pada faktor alam. Sudah cukup ya? Siap. Saya persilakan Kasar, mungkin kalau ada yang disampaikan. Terima kasih Pak Pangga, tentunya dengan rasa sedih, rasa prihatin, rasa duka yang dalam atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Laut, saya menyampaikan rasa bela sungkawa dan rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit hiu kencana, patriot sejati TNI Angkatan Laut, pahlawan laut Kusuma Bangsa, pengawal KRI Nanggala 402 yang gugur di Laut Bali dalam mengemban tugas negara. Semoga arwah mereka semua ditempatkan yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, dan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, keikhlasan serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan SAR, baik dari Badan Polri, dari Basarnas, KNKT, instansi terkait dan juga dari kapal-kapal luar negeri, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sehingga proses SAR ini telah membuahkan hasil dengan ditemukannya badan kapal KRI Nanggala 402 ini. Demikian, terima kasih. Wira Ananta Udira, tambah sampai akhir Jala Silva Jaya Mahir. Baik, rekan-rekan media sekalian, sekali lagi saya mohon doa seluruh rakyat Indonesia dan dukungannya tidak hanya bagi upaya ini, tetapi juga untuk seluruh
keluarga prajurit kita terbaik. Tabah sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.